Nama saya Indah Milena Panjaitan, NIM 22050300048. Saya akan menjelaskan tentang pandangan sosiologi hukum terhadap fenomena pelecehan seksual yang terjadi di kalangan siswa-siswi SMA. Oke, pertama-tama sosiologi hukum itu adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sejarah sosiologi hukum dimulai pada abad ke-19 ketika para ahli hukum dan sosiolog mulai mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Dilihat dari sudut pandang historis, istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum lahir terutama dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan sosiologi hukum. Nyata sekali dari ajaran-ajaran beberapa mazhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan pada sosiologi hukum dalam sosiologi hukum. Hukum hanya merupakan salah satu dari banyaknya sistem sosial dan bahwa sistem sosial lainnya adalah masyarakat memberikan arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri. Sosiologi hukum adalah salah satu cabang dari pengembangan ilmu hukum yang keberadaannya relatif baru di Indonesia. Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya. Kami membahas salah satu kasus sosiologi hukum yang terjadi di kalangan siswa dan siswi yang duduk di bangku SMA, yaitu adanya tindakan pelecehan seksual yang terjadi di antara pihak guru dan murid, ataupun dari murid ke murid. Pelecehan seksual terhadap siswa-siswi SMA ini merupakan salah satu fenomena sosiologi hukum. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dan dapat memengaruhi hubungan antara hukum dan masyarakat. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai fenomena homogen karena melibatkan berbagai faktor seperti gender, usia, dan status sosial. Fenomena heterogen memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sosiologi hukum, fenomena heterogen dapat memengaruhi hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan begitu, sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena heterogen dan bagaimana hukum dapat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan fenomena heterogen. Pelecehan seksual terhadap siswa-siswi SMA merupakan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan yang menunjukkan bahwa masih banyak masalah sosial yang perlu diselesaikan melalui pendekatan sosiologi hukum. Dalam sosiologi hukum, tujuan utama adalah memberikan gambaran tentang praktik hukum dan bagaimana praktik tersebut memanifestasikan diri di setiap bidang praktik hukum ini. Hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan bagaimana hukum dapat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dalam konteks teori sosiologi hukum, pelecehan seksual dapat dipahami melalui beberapa perspektif yang berbeda tentunya, termasuk feminisme, konflik, dan interaksionisme simbolik. Masing-masing teori ini memberikan wawasan yang unik tentang sifat, penyebab, dan dampak pelecehan seksual dalam masyarakat. Terima kasih. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya
Gruzati dengan NIM 22050300017. Adapun contoh bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di kalangan siswa-siswi yang duduk di bangku SMA. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat bervariasi dan bisa terjadi dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa contoh umum dari bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan verbal, termasuk komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan, lelucon vulgar atau percakapan yang tidak pantas. Dan kedua, pelecehan fisik, meliputi sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, meraba secara kasar, atau tindakan fisik lain yang tidak diinginkan. Dan ketiga, pelecehan non-verbal, misalnya menatap dengan cara yang mengintimidasi, membuat gerakan tubuh yang tidak pantas, atau mengirimkan pesan-pesan seksual secara visual. Dan keempat, pelecehan digital, terjadi melalui platform digital seperti pelecehan melalui pesan teks media sosial atau email yang bersifat seksual dan tidak diinginkan. Dan kelima, ada pelecehan seksual dalam hubungan intim. Ini mencakup paksaan seksual, pemaksaan dalam hubungan intim atau berlaku seksual yang tidak diinginkan dalam konteks hubungan atau pernikahan. Semua bentuk pelecehan seksual tersebut merusak dan tidak dapat diterima dan perlu diperangi dengan penegakan hukum serta pendidikan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di kalangan siswa-siswi SMA. Penting untuk menegakkan pentingnya pendidikan tentang kesadaran akan pelecehan seksual dan bagaimana melaporkannya, serta memberikan dukungan kepada siswa untuk melaporkan kasus pelecehan secara aman. Sekolah juga harus menerapkan kebijakan dan program pencegahan yang efektif untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di kalangan siswa SMA. Saya Maria Magdalena Bersitio dengan NIM 22050300018. Terdapat beberapa aturan yang dapat diimplementasikan perspektif sosiologi hukum. Beberapa aturannya seperti 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan peraturan tentang tindak pidana kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual, yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Yang kedua, mengatur tentang pendidikan seksual, di mana pengaturan ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah pelecehan seksual. Yang ketiga, mengatur tentang pengawasan dan pengendalian lingkungan pendidikan, di mana pengaturan ini berguna untuk membantu mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dan memberikan pengawasan. Yang keempat, adanya pengaturan tentang perlindungan korban, di mana pengaturan ini dapat diatur dalam undang-undang atau peraturan lain yang meliputi restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Dalam mencegah masalah pelecehan seksual anak SMA, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait seperti pihak sekolah, keluarga, dan pihak hukum. Selain itu, implementasi hukum dapat membantu mengurangi kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Adapun pendekatan-pendekatan yang terkait seperti pendekatan feminis, pendekatan ketidaksetaraan gender dan patriarki yang mendasari pelecehan seksual. Teori feminis ini menyoroti bagaimana ketimpangan kekuasaan antara pria dan wanita dapat mempengaruhi insiden pelecehan seksual, serta bagaimana institusi hukum dan kebijakan dapat memperkuat atau menentang pandangan-pandangan patriarkal tersebut. Yang kedua, adanya pendekatan konflik yang melihat pelecehan seksual sebagai cerminan dari ketidakadilan sosial dan perjuangan kekuasaan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Teori ini menyoroti bagaimana struktur sosial termasuk ekonomi dan kekuasaan dapat mencerminkan peran dalam memfasilitasi atau mengurangi pelecehan seksual. Yang ketiga, adanya pendekatan interaksionalisme simbolik yang menekankan pada peran interaksi sosial dalam pembentukan makna pelecehan seksual. Teori pendekatan interaksionalisme simbolik ini menyoroti proses sosial dan konstruksi sosial terkait dengan identitas, peran, dan norma yang dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap pelecehan seksual dan tanggapan masyarakat terhadapnya. Melalui berbagai pendekatan ini, teori sosiologi hukum dapat membantu memahami kompleksitas pelecehan seksual dalam konteks sosial yang lebih luas, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang cara masyarakat merespon dan menangani isu ini.